Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Energinya insya Allah tetap nyampe walaupun saya hanya berhadapan melalui media online ini. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang administrasi pendidikan secara online. Jadi, walaupun kita berada pada kondisi di mana menerapkan proses pembelajaran dan proses lembaga pendidikan secara online tetap bisa kita lakukan secara maksimal. Pada video ini tidak bisa saya sampaikan banyak hal, tapi tidak dipungkiri walaupun hanya 3 poin, ini sangat banyak pembahasannya. Tidak bisa hanya sebatas satu video, apalagi yang hanya beberapa menit. Oke, untuk administrasi pada proses belajar mengajar online ini setidaknya ada 4 yang perlu kita bahas. Pertama, perencanaan secara online. Yang kedua, pengorganisasian secara online. Yang ketiga, pemberian motivasi secara online. Dan yang keempat adalah pengawasan secara online. Ya, memang kita harus berhijrah ya dari tatap muka menjadi online. Tapi ini kita perlu siapkan. Apa saja yang perlu kita siapkan di perencanaan secara online ini? Yang pertama, identifikasi masalah seluruh komponen pendidikan secara daring. Jadi, kita identifikasi masalahnya dulu. Ya, permasalahan yang sudah kita alami selama proses pembelajaran daring ini apa? Nah, itu kita identifikasi masalahnya apa saja. Kemudian kita analisa permasalahannya, mengapa masalah ini bisa terjadi. Ya, ketika sudah dianalisa, barulah kita konsep dan kita rancang perencanaan yang dapat menyelesaikan masalah itu. Tentu konsep dan rencananya itu kita rencanakan secara daring. Rencanakan evaluasi dan memilih rencana itu kita pilih dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, baik dari segi SDM, sarana prasarana dan lain sebagainya yang kita mampu siapkan. Kalau awalnya kita tidak punya website, kita perlu bangun website. Kalau yang yang programnya ya tadinya awalnya banyak yang offline, kita ubah. Lalu diurai rencananya itu secara detail dari tiap program itu. Ya, dari setiap program ya, rencanakan evaluasi dan memilih rencananya itu diurai dan baru disusun program yang dapat dilakukan untuk implementasi perencanaan. Jadi rencana ya, siapkan dulu rencananya, baru disiapkan program. Kalau sudah ada rencana, untuk menuju rencana itu tercapai, tentu perlu ada program-program. Ya. Setelah merencanakan program, baru rencanakan feedback, ya, timbal baliknya apa yang akan didapatkan. Berikutnya, hal yang sangat krusial adalah pengorganisasian secara online, yaitu mengelompokkan SDM berdasarkan kemampuan. Kalau yang biasa disampaikan adalah the right man in the right place. Right place in the right job. Artinya ketika seorang itu memang fitrahnya itu disiapkan untuk di dunia IT, maka siapkanlah orang itu di tugas IT. Jangan disimpan di yang lain, biarkan dia mengelola IT. Kalau ada orang yang senang merencanakan sesuatu, siapkan dia di bagian perencanaan. Ya. Kalau ada yang senang di pengelolaan atau di lapangan, siapkan dia untuk di lapangan. Jadi jangan salah menempatkan. Orang yang biasa terjun ke lapangan disiapkan di IT, biasanya tidak akan tidak akan senang ya, karena dia memang bukan orang IT tapi orang lapangan gitu. Nah, ini pengelompokan SDM ini harus sesuai. Ya, jadi di sekolah ataupun jadi gini artinya, artinya adalah kalau misalnya di sekolah ya, bahwa SDM ini anggaplah semuanya adalah
guru dominan ya, dominan guru. Misalnya sekolahnya ada 10 orang guru. Lalu ada OB yang merangkap satpam misalnya. Nah, maka apakah OB dan satpam ini tidak bisa difungsikan di kondisi daring? Tentu bisa. Ya, misalnya tetap dia melaksanakan tugasnya menjaga sekolah, menjaga perangkat sekolah, itu tetap. Atau syukur-syukur kalau dia mampu untuk menggunakan daring ini, ya kita juga bisa libatkan. Misalnya membantu untuk mengelola server atau mengelola apa. Ya kan tidak menutup kemungkinan OB ataupun office boy maupun satpam itu mampu, ya, tidak menutup kemungkinan. Intinya guru ada juga yang mampu IT, itu kita berdayakan. Kalau tidak mampu, nah ini perlu dipisahkan juga antara yang dimaksud dengan IT secara utuh atau hanya mengoperasikan perangkat daring saja. Kalau memang orang IT, ya itu memang dia concern di sana, mampu untuk itu. Ya. Tapi kalau ada guru yang tidak bisa mengoperasikan perangkat daring, bukan tidak bisa sebetulnya, tapi tidak mau untuk mencoba berlatih. Ya, jadi kita minta agar SDM itu mulai mampu menguasai perangkat daring yang biasa digunakan saja untuk proses pembelajaran. Misalnya yang saat ini terkenal adalah Zoom, YouTube, Facebook, grup WhatsApp, ya. Kemudian perangkat-perangkat guru yang harus atau perangkat-perangkat pembelajaran yang harus sudah online, ya. Seperti RPP-nya sudah di-online-kan, ya. Kemudian soal ujiannya online, gitu. Nah, itu harus disiapkan. Nah, mungkin permasalahan berikutnya muncul ketika wilayah yang sudah masuk ke wilayah yang tidak mudah dijangkau oleh sinyal, yang menjadi permasalahan lain, ya. Itu nanti ya, perlu dibicarakan berikutnya bagaimana agar permasalahan-permasalahan tadi itu bisa diselesaikan. Ya. Kemudian pembagian tugas yang dilakukan secara daring berdasarkan rencana yang sesuai dengan perencanaan tadi. Berikutnya adalah menitipkan tanggung jawab secara penuh namun memperhatikan psikologis SDM. Jadi tentu perlu menyiapkan tugas. Ya, tugasnya jangan sampai membuat SDM ini kewalahan. Karena kalau SDM itu juga punya keterbatasan. Kalau mengerjakan tugas yang terlalu banyak, akhirnya membuat psikologis menjadi kurang stabil. Nah, perlu diperhatikan juga tugas-tugasnya. Nah, ini pengorganisasian secara online. Berikutnya pemberian motivasi secara online. Memang kelemahan kita adalah memberikan motivasi atau memberikan reward, ya. Karena membangkitkan dorongan dari dalam hati masing-masing SDM itu adalah sesuatu yang cukup tidak mudah. Kita biasa melihat kelemahan saja yang biasa kita lihat. Kita tidak melihat kelebihan. Kalau ada kelemahan, bawaannya ingin menghukum. Tapi ketika ada prestasi, tidak mudah kita berikan reward, ya. Padahal saya senang sekali dengan penyampaian guru saya bahwa tugas kita adalah hanya memberikan reward. Memberikan punishment, izinkan Allah saja yang memberikannya. Kita tidak perlu ikut campur urusan punishment. Gitu. Artinya tugas kita sudah, kita memotivasi saja. Terus memberikan dorongan. Apalagi memberikan dorongan dari luar tentang tanggung jawabnya. Jadi kita bangkitkan dari hatinya. Lalu kita dorong bahwa dia punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian membangun komunikasi yang menyenangkan. Jadi jangan sekalinya berkomunikasi langsung to the point ke tugas. Jangan. Coba tanya dulu kondisi keluarganya, tanya dulu kondisi ekonominya.
tanya dulu kondisi kesehatannya. Saya kira itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan ya, ketimbang langsung, gimana tugas kamu sudah selesai belum? Kamu ini gimana? Kalau masa dikasih tugas gitu aja lambat, nggak kepake kerja kamu. Nah, hal seperti itu akan membuat komunikasi menjadi kurang baik dan kurang menyenangkan. Kemudian apalagi? Supervisi yang fleksibel. Nah, supervisi yang fleksibel ini perlu disiapkan karena kondisi daring ini adalah sifatnya fleksibel. Jangan sampai kita harus mewajibkan seseorang mengerjakan secara daring tapi kaku. Ya, mohon maaf. Yang saya pahami, orang-orang IT itu senang mengerjakan pekerjaannya secara freelance. Artinya tidak terikat waktu. Dia bisa mengerjakan dari jam 10 malam sampai subuh mungkin. Ketika orang-orang lain sedang tidur karena membutuhkan suasana yang sepi. Ada juga yang membutuhkan momen-momen yang menyenangkan seperti harus di tempat makan misalnya. Nah, jangan sampai kaku, jangan sampai kita mengganggu apa yang menjadi tugasnya, ya, tapi kita menginginkan sesuai dengan schedule. Artinya, ketika kita minta itu selesai dalam waktu 5 hari misalnya, maka kita tidak perlu memberikan detail waktu kapan dia harus mengerjakan itu. Biarkan saja dia mengelola waktunya sendiri. Yang penting saat 5 hari dipinta selesai, ya selesai. Artinya supervisinya yang dilihat adalah hasil kinerjanya, biarkan proses mereka yang mengelola. Gitu. Tentu proses juga penting, tapi jangan sampai menghambat kinerjanya. Bagaimana jika di sekolah? Guru punya keluarga, punya anak yang posisinya juga sama. Ya, misalnya saya punya anak, saya harus memberikan materi kepada peserta didik saya, tapi saya juga harus mendidik anak saya menggantikan sekolah, atau pihak sekolah meminta saya untuk menyampaikan materi-materi yang sudah ada di silabus. Ya, tentu saja itu kan sesuatu yang memiliki waktu yang yang perlu digunakan secara detail ya, secara bersamaan. Maka kalau waktunya tidak fleksibel akan menghambat. Ya, perkuliahan itu ya memang atau jam sekolah itu memang waktunya sudah ditentukan, tapi jangan disamakan dengan jam pembelajaran yang ada di sekolah. Ya, izinkan para peserta didik itu mencoba untuk mempelajari apa yang sudah mereka ingin pelajari di waktu yang mereka inginkan gitu. Ya, jadi misalnya begini, kita sudah menyiapkan video pembelajaran. Biarkan dia mempelajari kapan video pembelajaran itu ditonton, selama dia memang menonton video itu. Kalau tidak ditonton, itu yang perlu diawasi, yang perlu ditegur. Tetap harus ditonton. Tapi kapan dia menontonnya? Biarkan dia menonton sesuai dengan waktunya, karena tidak bisa kita paksakan. Tidak bisa semuanya sama. Mungkin jam 14.00 di tempat kita cuacanya cerah. Tidak tahu di tempat lain, mungkin cuacanya sedang down, sinyal sedang down. Akhirnya tidak bisa menonton. Nah, hal-hal seperti itu harus dilakukan secara fleksibel. Berikutnya adalah memberikan gambaran yang jelas. Jangan sampai job desk-nya tidak jelas. Harus mengerjakan apa. Sebisa mungkin memang detail. Yaitu adalah tugas pimpinan memang ya. Mendetailkan sesuatu yang abstrak. Ya, karena yang menerima tugas adalah menjalankan tugas itu. Mengurai apa aja yang harus dia lakukan adalah tugas pimpinan. Agar apa yang dilakukan oleh
petugas tadi sesuai dengan job desk. Ya, kalau job desk-nya saja tidak diuraikan, bagaimana dia mau melakukan sesuai dengan aturan? Ya, harus diurai dan pahami kondisi setiap SDM. Ya. Dan pada poin ini, poin administrasi manajemen secara online, yang terakhir adalah pengawasan secara online. Ya. Jadi mengukur perbuatan apa yang sudah dikerjakan. Jadi harus ada alat pengukurnya. Ya. Bagaimana alat pengukurnya? Yaitu membandingkan perbuatan dengan standar atau SOP. Jadi SOP-nya ada, standarnya ada, ya, uraian pekerjaannya ada, lalu alat ukurnya ada. Dan ini keduanya dibandingkan. Nah, ketika sudah dilihat hasilnya, baru memperbaiki penyimpangan ketika perbuatan tidak sesuai dengan SOP. Ingat, memperbaiki penyimpangan, bukan menghukum. Memperbaiki, bukan menghukum. Perbaiki. Jangan bawahnya hanya ingin menghukum, marah, itu jangan. Tapi perbaiki apa yang membuat dia menjadi tidak tepat, tidak sesuai dengan SOP. Ya, mungkin itu di part 1, karena ini sepertinya panjang ya kalau dibahas semua. Ya, cukup dulu part 1. Berikutnya kita akan bahas di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.